Ketua Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang insya Allah juga dimuliakan oleh Ilahi Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salam sejahtera kami sampaikan. Semoga Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi bersama jajarannya diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tentu sebagai orang Islam tak lupa salawat kami haturkan kepada baginda Nabiullah akhir zaman, Nabi besar Muhammad SAW. Pak Ketua, kami meyakini Mahkamah Konstitusi ini akan senantiasa terus meninggikan marwahnya sebagai mahkamah keadilan yang tidak hanya berkutat menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, tapi berupaya kuat untuk memberikan rasa keadilan. Dengan demikian juga diyakini Mahkamah Konstitusi tidak akan terjebak sebagai mahkamah yang numerik dengan fungsi terbatas hanya sebagai penentu penghitungan suara dalam suatu sengketa pemilu semata. Dalam kedudukannya yang sangat strategis dan kehendak untuk terus-menerus menjaga marwahnya, maka Mahkamah Konstitusi insya Allah akan dimuliakan karena menjadi mahkamah kebaikan yang mewujudkan kemaslahatan rakyat dari para pihak yang tengah berjuang mencari keadilan di negeri yang dicintainya ini. Pada titik ini kelak, insya Allah akan terwujud cita keadilan yang sungguh berpihak pada nilai kejujuran yang hakiki. Jika urusan sengketa di dunia terus-menerus ditujukan untuk mewujudkan keadilan, maka pasti Allah yang Maha Adil akan melakukan apa yang seharusnya akan diperbuat. Ya, Surat Al-Hajj ayat 69, dan ini tidak saya bacakan. Ya, sebentar Mas Bambang, interupsi jangan dulu, nanti ada kesempatan. Baik Yang Mulia, terima kasih. Silakan Mas Bambang. Kami meyakini siapa menabur kebaikan, maka dia akan menuai kebahagiaan. Siapapun menanam kebajikan, maka dipastikan dia akan memanen kemuliaan. Yang mulia, perkenalkan kami tim lawyers yang tadi sudah diperkenalkan, yang mewakili kepentingan prinsipal, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto yang beralamat di Kampung Gombong RT 003 RW 09 Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan juga Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno yang beralamat di Jalan Galuh 2 nomor 18 RT 003 RW 01 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Mereka adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum dan selanjutnya. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Sedangkan pihak kami mengajukan sengketa hasil pemilihan umum ini, hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai termohon. Objek sengketanya, yaitu yang kami ajukan untuk dibatalkan adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 987 PL.01.08 strip keputusan KPT /0/KPU/5/2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPR, DPRD, dan DPR di Kabupaten dalam pemilihan lampiran 1 lebih jauh karena terkait perlu dimintakan pembatalan atas berita acara KPU RI nomor 135 strip PL strip 01 strip 8 BA 06 KPU 5 2019. Tentu saja pembatalan yang dimohonkan dalam perkara ini adalah hanya untuk keputusan dan berita acara KPU yang tersebut di atas yang berkaitan dengan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalil-dalil pendahuluan tidak kami bacakan seluruhnya, Pak Ketua. Beberapa hal penting saja. Majelis Hakim yang kami muliakan,
kita sudah sama memahami negara hukum merupakan cita mulia dari para pendiri bangsa ketika mendirikan negara dan bangsa Indonesia ini. Tentu saja ada prasyarat fundamental dalam mewujudkan negara hukum, dan salah satunya adalah diselenggarakannya pemilihan umum secara jujur dan adil. Pendeknya, pilar utama dari sebuah negara demokrasi adalah pemilihan umum. Di dalam konstitusi pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan di situ ada prasyarat penting. Pemilihan umum dilaksanakan tidak hanya secara langsung, umum, bebas dan rahasia, tapi juga jujur dan adil. Syarat adanya kejujuran dan keadilan merupakan prasyarat utama dari peradaban sebuah bangsa dan negara, sekaligus memastikan kelangsungan kehidupan bangsa. Menurut kami, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus ditempatkan sebagai kesepakatan suci yang tidak boleh diingkari. Itu sebabnya konstitusi diibaratkan sebagai a ticket for entry to civilized nations. Dalam konstruksi berpikir hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah metanorm yang menjadi pijakan semua nilai yang dicita-citakan dalam suatu negara hukum, termasuk di dalamnya prinsip kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan normatif yang terdapat dalam konstitusi harus ditransformasikan menjadi kejujuran dan keadilan yang substantif. Itu sebabnya di dalam konteks pelaksanaan pemilu, prinsip kejujuran dan keadilan dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dikonkretkan menjadi keadilan, kejujuran dan keadilan substantif. Kenapa mesti seperti itu? Karena kita ingin mewujudkan cita-cita kesepakatan luhur ini menjadi bermakna karena merepresentasikan sejarah genuine apa itu yang namanya daulat rakyat. Kejujuran dan keadilan merupakan prinsip dasar penyelenggaraan negara seperti tadi telah disebutkan. Oleh karena itu sebagai negara kita wajib menjunjung tinggi dan menghormati keadilan. Dalam konteks ini sekali lagi, keadilan merupakan meta nilai yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pengembangan amanah publik. Bahkan dalam pemahaman hukum yang lebih substantif, ketiadaan keadilan mengakibatkan ketiadaan hukum itu sendiri. Majelis Hakim ada fakta yang menarik. Anastasio Somoza, mantan diktator Nicaragua, menyatakan secara jelas, "Indeed you won the election but I won the count." Kalian ini dimaknai sebagai kekuasaan diktator yang punya kekuatan dan kekuasaan otoritas untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya dengan melakukan berbagai manipulasi, kecurangan, rekayasa atas seluruh fasilitas dan infrastruktur kekuasaan untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya guna memenangkan proses tersebut. Kami teringat dengan ajaran dari Nabi Muhammad yang mengatakan, andaikan anakku Fatimah mencuri, maka aku akan potong tangannya. Inilah keadilan substansif yang pernah diajarkan oleh seorang Nabi dan Rasul yang menjadi teladan umat manusia atau sebagian besar umat manusia. Secara konstitusional, kejujuran dan keadilan merupakan norma yang meletakkan kewajiban positif kepada penyelenggara negara dalam mengemban amanah publik. Sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, di mana setiap pasal yang termuat dalam konstitusi adalah metanorm yang meletakkan kewajiban positif bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kekuasaan untuk menjamin konstitusi pelaksanaan amanat konstitusi tersebut. Kegagalan dalam menyelenggarakan pemilu yang didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan bisa menyebabkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh KPU menjadi inkonstitusional sehingga seluruh produknya bisa dinyatakan sebagai batal demi hukum. Pada bagian ini kami tidak akan membacakan semuanya karena kami meyakini Mahkamah Konstitusi adalah penjaga dari konstitusi, the guardians of the Constitution. Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution bermakna sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan, agar benar-benar kita mengharapkan dapat mengejawantahkan dirinya sehingga memberikan harapan masa depan akan negara, bangsa bagi pencari keadilan.
Hakim dalam membuat keputusannya mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab itu terbayanglah bahwa seorang hakim konstitusi adalah insan yang sudah selesai dengan dirinya. Insan yang mengutamakan substansi, memiliki pengetahuan yang paripurna, wawasan seluas samudra, keteladanan yang tidak tertandingi, kearifan di atas rata-rata manusia lainnya di negeri ini. Ucapan, tindakan, dan putusannya menyatu dengan sifat kenegarawanannya yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewenangan mahkamah. Kami tidak membacakan kewenangan mahkamah, Pak Ketua. Kedudukan hukum, legal standing, ini penting kami kemukakan sebagiannya. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah nomor 4 2018 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden menyatakan bahwa pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Begitupun ada keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1131 PL 022 KPT 06 KPU 9 Romawi 2018. Bahkan berdasarkan keputusan KPU 1142 PL 02.2 KPT 06 KPU 9 2018 tentang penetapan nomor urut pasangan calon juga sudah diberikan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian kami meyakini pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2019. Tengah waktu, kami tidak membacakan semuanya juga, bahwa pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu dan pasal 6 ayat 1 PMK 4 2018 menyatakan jangka waktu paling lambat mengajukan permohonan adalah 3 hari. Sehingga batas waktu maksimal pengajuan permohonan dalam konteks sengketa kali ini adalah 24 Mei 2019 pukul 24.00 WIB. Hal ini ditegaskan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepanitriaan MK melalui surat konsultasi mengenai jangka waktu maksimal pengajuan perkara PHPU calon presiden dan wakil presiden. Kami juga telah mengajukan permohonan, perbaikan permohonan yang diajukan pada 10 Juni 2019 atau masih dalam tenggang waktu sebelum permohonan didaftarkan dalam buku register perkara konstitusi. Karena masih dalam rentang waktu perbaikan dapat dilakukan. Kami sudah berkonsultasi dan mendapat advis dari juru bicara MK, Fajar Laksono, yang kemudian semuanya ada bukti-buktinya, dan itu sudah kami ajukan bukti-buktinya. Dan sekarang kami juga diberi kesempatan untuk membacakan permohonan. Pak Ketua, saya akan masuk kepada pokok permohonan. Bahwa termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut. Yang mulia, Insinyur Joko Widodo, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, suaranya 85.607.362 Sebentar Pak dengan Bambang. 55%. Nanti aja, tidak ada interupsi. Silakan Pak Bambang. 55,50%. Haji Prabowo Subianto, Haji Sandiaga Salahuddin Uno, suaranya 68.650.239 atau 44,50%. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 di atas nama Insinyur Haji Joko Widodo, Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin sebanyak 85.607.362 suara dibandingkan dengan pemohon yang memperoleh sebanyak 68.650.239 suara. Yang sebenarnya ditetapkan melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum, atau tidak-tidaknya dengan disertai dengan penyalahgunaan kekuasaan presiden, petahana yang juga adalah pasangan capres paslon nomor 1. Pelanggaran hukum sedemikian merupakan kecurangan pemilu atau electoral threshold, fraud electoral, yang sifatnya terstruktur, sistematif, dan masif.
karena merupakan pelanggaran konstitusional atas azas-azas pemilu yang luber, jujur dan adil sebagaimana disebutkan secara tegas di dalam 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa data perolehan suara yang benar menurut pemohon setidak-tidaknya adalah sebagai berikut. Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah 63.573.169 atau 48%, sedangkan Prabowo Subianto Haji Sandiaga Salahuddin Uno berjumlah 68.650.239 atau 52%. Bagaimana kecurangan pemilu atau electoral fraud itu dilakukan secara TSM dan bagaimana dampaknya kepada hasil suara pada Pilpres 2019 akan disampaikan dalam dua argumen dasar yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan. Sebelum kami mengakhiri bagian kami, Pak Ketua, dan masuk kepada analisis mengenai kualitatif, izinkan kami mengungkapkan dua hal. Sebelum masuk pada proses pembahasan, kami menemukan bahwa calon wakil presiden nomor urut 01, calon wakil presidennya ternyata tidak mengundurkan diri dari jabatan sebagai pejabat BUMN. Pasal 227 huruf P Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tentang syarat calon wakil presiden menyatakan dengan tegas bahwa seorang calon harus ada surat keterangan mengundurkan diri atau pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN ketika ditetapkan sebagai calon. Profil calon wakil presiden seperti kemukakan di atas ternyata masih tercantum dalam website resmi Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri BNI Syariah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. Kedua informasi di atas menegaskan masih menjabat sebagai BUMN kendati telah ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urut 1 setelah pemilu. Sampai hari ini status calon wakil presiden Ma'ruf Amin tidak berubah. Dan selanjutnya ada perdebatan di luar Mahkamah Konstitusi, ini mungkin menjadi menarik untuk dikemukakan, saya tidak melanjutkan lagi. Saya masuk di isu kedua sebelum saya mengakhiri bagian saya. Ada juga informasi mengenai terkait sumbangan dana kampanye. Kami memeriksa laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN dari Presiden Insinyur Joko Widodo atau calon Presiden Insinyur Joko Widodo yang diumumkan KPU pada tanggal 12 April 2019. Ada buktinya. Salah satu yang menarik, jumlah kekayaan beliau adalah 50 miliar, tapi kas dari setara kasnya hanya 6.109.234.704 rupiah. Tetapi kemudian sumbangan pribadi beliau, calon wakil presiden Joko Widodo, di dalam laporan penerimaan sumbangan dana kampanye tanggal 25 April 2019 sejumlah 19.508.272.030 rupiah dalam bentuk uang dan selain dalam bentuk barang yaitu sebesar 25 juta rupiah. Ada yang menarik di situ. Dalam waktu 13 hari ketika diumumkan jumlah kas, setara kas yang di dalam harta kekayaan pribadi calon presiden Joko Widodo berdasarkan LHKPN yang dilaporkan tanggal 12 April 2019, ternyata tanggal 25 April beliau sudah mengeluarkan uang sebanyak 19 miliar. Bahwa berdasarkan laporan penerimaan dana kampanye pasangan calon tersebut tertanggal 25 April ditemukan adanya juga sumbangan dari perkumpulan golfer TRG sebesar 18.190.500.000 rupiah dan perkumpulan golfer yang lainnya. Begitupun dengan rilis yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch. Ternyata ICW mengatakan, ICW menduga golfer RTG dan golfer TBIG adalah dua perusahaan milik seseorang yang merupakan bendahara TKN Jokowi Ma'ruf, yaitu PT Tower bersama Infrastruktur, TBK dan Teknologi Riset Global Investama. ICW mengatakan, sumbangan melalui sumber kelompok perusahaan golfer tersebut
diduga mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya, mengakomodasi penyumbang yang melebihi batas dana kampanye, dan teknik pemecahan sumbangan dalam penyamaran sumber asli dana kampanye yang diduga umum terjadi dalam pemilu. Dan ada juga satu lainnya, saya ringkas saja, ada sumbangan sebesar 33 miliar rupiah yang terdiri dari nama-nama kelompok tertentu. Begitu dilacak ternyata nama-nama itu mempunyai NPWP pemimpin kelompok. Itu sama. Dan identitasnya juga sama. Bukankah ini penyamaran? Sumbangan berasal dari alamat dan NPWP pemimpin kelompok yang sama dengan total 33 miliar 963 juta 880 rupiah, serta identitas pemberi sumbangan yang juga tidak jelas di mana ketiga NPW sama tersebut, namun niknya berbeda. Majelis Hakim yang kami muliakan, ini bagian terakhir dari bagian saya, bahwa demikian sudah sangat jelas ada indikasi dugaan menyamarkan sumber asli dana kampanye yang bertujuan memecah sumbangan agar tidak melebihi batas dana kampanye dari kelompok, yaitu sebesar 25 miliar. Pada fakta sumbangan dari kelompok dengan pimpinan yang sama, bukti NPWP dan alamat sama sebesar 33 miliar lebih itu. Dan juga ada NIK yang berbeda pada nomor NPWP yang sama, patut diduga ada ketidakjelasan dari penjulang dana kampanye dari sumbangan 33 miliar tersebut. Majelis Hakim, saya ingin berhenti sampai di situ. Akan ada teman lain yang akan membacakan dan juga hanya pokok-pokoknya saja. Terima kasih majelis. Ya. Baik, silakan. Izin yang mulia. Sebelum dilanjutkan mungkin. Ya. Saya sekedar mengkonfirmasi aja yang mulia. Tadi yang mulia menyatakan titik tolak permohonan yang dibaca adalah pada tanggal. Nanti saja. Nanti ada gilirannya ya. Oh ya, makasih Ya, mulia. baik. Silakan Prof. Denny. Izin Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, izin melanjutkan. Kami akan membacakan poin dari argumentasi kualitatif. Berikut adalah argumentasi kualitatif yang menegaskan bahwa telah terjadi kecurangan pemilu, electoral fraud, yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin, Paslon 01, dalam pemilihan umum presiden 2019 atau Pilpres 2019. Argumentasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan argumentasi kuantitatif tentang perselisihan penghitungan hasil suara Pilpres 2019. Perlu ditegaskan, pemohon sangat mafhum bahwa terkait dengan argumentasi kualitatif ini, khususnya bangunan teoritiknya, tentunya sudah sangat fasih dikuasai oleh Majelis Hakim Konstitusi yang mulia. Karena itu, argumentasi kualitatif teoritik yang pemohon paparkan berikut ini lebih bertujuan untuk menyegarkan kembali ingatan kita bersama. Di samping itu, paparan teoritik ini diperlukan karena persidangan perselisihan hasil Pilpres 2019 ini akan secara luas disaksikan oleh masyarakat. Maka dasar teoritik demikian menjadi perlu untuk diuraikan. Agar mudah difahami, terlebih dahulu kami jelaskan bagaimana alur logika argumentasi kualitatif tersebut disusun, yaitu sebagai berikut.
jika dirumuskan dalam bentuk kalimat, maka alur logika argumentasi kualitatif disusun sebagai berikut. Pertama, salah satu syarat negara yang demokratis ialah dilaksanakannya pemilu yang jujur dan adil dengan prinsip-prinsip dasar yang telah dirumuskan baik secara teori keilmuan maupun berdasarkan aturan hukum internasional. Kedua, pemilu termasuk pilpres yang luber, jujur dan adil adalah amanat pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD 1945, dan aturan perundangan di bawahnya. Ketiga, karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang dan bahkan berkewajiban untuk menguji konstitusionalitas Pilpres 2019. Apakah telah dilaksanakan secara jujur dan adil tanpa ada kecurangan pemilu atau electoral fraud. Keempat, penjelasan lebih rinci apa sebenarnya kecurangan pemilu yang bersifat TSM. Kelima, dengan segala hormat, pemohon mendalilkan bahwa paslon 01 telah melakukan kecurangan pemilu yang tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Keenam, oleh karena itu, adanya kecurangan pemilu, electoral fraud yang TSM, yang dilakukan oleh paslon 01 dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku presiden petahana, kami memohonkan MK untuk mendiskualifikasi paslon 01 sebagai peserta Pilpres 2019 atau paling tidak melakukan pemungutan suara ulang. Dan ketujuh, beban pembuktian dalam kasus ini tidak bisa semata di tangan pemohon. Karena yang sedang didalilkan melakukan kecurangan adalah Presiden dengan aparat kepolisian, intelijen, dan birokrasinya. Maka dengan penuh kerendahan hati, kami memohon dukungan penuh dari Mahkamah Konstitusi yang mulia. Khususnya untuk membangun sistem witness protection, perlindungan saksi bagi para saksi dan ahli yang akan hadir di Mahkamah Konstitusi. Pemohon menyadari bahwa salah satu kunci dari proses persidangan ini adalah soal pembuktian. Karena itu ingin kami jelaskan bahwa bukti-bukti yang kami sampaikan bukan hanya tautan berita semata, tetapi juga berbagai bukti pendukung yang menguatkan dalil adanya kecurangan pemilu yang TSM yang dilakukan oleh paslon 01. Tentang tautan berita, perlu pula ditegaskan, itu adalah alat bukti yang keabsahan dan nilainya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Konstitusi yang mulia. Dengan tetap menyerahkan penilaian alat bukti kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, izinkan kami menyampaikan pandangan bahwa tidak tepat pula dan keliru untuk mengatakan bahwa tautan berita bukanlah alat bukti. Sebagaimana dalam beberapa waktu terakhir dipropagandakan. Pasal 36 ayat 1 menegaskan bahwa tautan berita minimal bisa masuk kepada alat bukti surat atau tulisan, petunjuk, atau alat bukti lainnya
berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang MK tidak kami bacakan, dianggap dibacakan. Yang pasti, tautan berita itu kami ambil dari media massa utama yang tidak diragukan kredibilitasnya, seperti Kompas, Tempo, Detikcom, Kumparan, CNN Indonesia, Tirto.id, Tirto.id, Republika, dan berbagai media massa utama lainnya. Kami meyakini isi berita tersebut dan menghormati sistem kerja rekan-rekan media yang telah melakukan check and recheck sebelum mempublikasikan berita tersebut. Apalagi sebagian besar dari tautan itu adalah peristiwa fakta yang tidak dibantah oleh yang diberitakan, sehingga diakui kebenarannya, mempunyai nilai bukti sebagai pengakuan. Apapun, sekali lagi, kekuatan alat bukti tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk menilainya. Kami masuk pada prinsip-prinsip dasar pemilu yang jujur dan adil. Soal prinsip dasar pemilu yang jujur dan adil tentunya tidak bisa dipisahkan dari teori keadilan, electoral justice. Dalam artikelnya di Harian Kompas, 14 Februari 2014, berjudul Pemilu Berintegritas dan Adil, Profesor Ramlan Surbakti berpendapat ada 7 kriteria yang harus dipenuhi untuk terwujudnya pemilu yang adil dan berintegritas, yaitu kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara, maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan. B. Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis. C. Persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu. D. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu. E. Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparsial. F. Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu. G. Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Tanpa mengurangi arti penting kriteria yang lain, yang sebenarnya juga problematik dalam Pilpres 2019, tetapi agar lebih mudah dan efisien, pemohon ingin lebih fokus mempersoalkan kriteria ketiga, yaitu persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu. Dan mendalilkan bahwa dalam Pilpres 2019, persaingan yang bebas dan adil demikian tidaklah terjadi di antara peserta Pilpres 2019. Yang dihadapi oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Haji Prabowo Subianto dan Haji Sandiaga Salahuddin Uno, paslon 02, bukanlah paslon 01, tetapi sebenarnya adalah Presiden petahana Joko Widodo yang menyalahgunakan kekuasaannya, abuse of power, dan memanfaatkan fasilitas negara yang melekat padanya, termasuk penyalahgunaan anggaran negara dan aparatur negara. Uraian lebih rinci akan dipaparkan ketika membahas alur logika kelima, bahwa paslon 01 telah melakukan kecurangan pemilu yang tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi sudah bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Sejalan dengan pendapat Profesor Ramlan Surbakti di atas, international idea
dalam seri buku panduannya tahun 2002 berjudul Standar-Standar Internasional untuk Pemilihan Umum, Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, menegaskan 15 kriteria untuk terwujudnya pemilu yang bebas dan adil, free and fair election. Di antara ke-15 kriteria tersebut, lagi-lagi tanpa mengurangi arti penting kriteria yang lain, semata-mata untuk fokus dan efisiensi, pemohon ingin menggarisbawahi kriteria ke-6 hingga ke-12, yaitu yang menurut pemohon paling bermasalah dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Sebagaimana dikutip oleh Dr. Refli dalam disertasinya. Kutipan kami bacakan karena kami anggap penting. Ke-6, kerangka hukum tanpa mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan mencegah pendaftar hadapi paslon 02 bukan hanya Joko Widodo sebagai capres paslon 01, tetapi pada kenyataannya adalah Joko Widodo sebagai presiden petahana dengan segala fasilitas negara yang melekat kepadanya. Secara internasional, ketidaksetaraan kesempatan di antara kontestan pemilu juga bertentangan dengan Code of Good Practice in Electoral Matters, Guidelines and Explanatory Report yang diterbitkan European Commission for Democracy Through Law di Strasbourg 18-19 Oktober 2002. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa poin equality of opportunity. Equality of opportunity must be guaranteed for parties and candidates alike. This entails a neutral attitude by state authorities, in particular with regard to the election campaign. Parties and candidates should from the state to be impartial toward them and to apply the same law, uniformity to all. In particular, the neutrality requirement applies to the electoral campaign. Di sejumlah negara Eropa, laporan pemilu mencatat banyak hal mengenai masalah yang berkaitan dengan kesetaraan antara kontestan pemilu. Utamanya kaitannya dengan penyalahgunaan sumber daya negara dalam proses pemilihan. Mulai dari tekanan pada pegawai negara untuk memajang materi kampanye, hingga penyalahgunaan properti negara yang terjadi baik di tingkat nasional maupun lokal di negara-negara Eropa. Dalam kaitan itu, Venice Commission Report mendefinisikan penyalahgunaan sumber daya publik pemerintah sebagai perilaku yang melanggar hukum. Kandidat dan partai politik yang berkuasa untuk menggunakan posisi resmi mereka atau koneksi ke lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilu. Laporan ini menyoroti masalah praktik yang terus-menerus atau sering atau penyalahgunaan atau administratif sumber daya oleh pegawai pemerintah atau pegawai negeri sipil selama proses pemilihan, seperti sebagai berikut. Praktik yang dapat menyebabkan penyalahgunaan atau administrasi sumber daya, memberikan keuntungan yang tidak semestinya bagi partai politik dan kandidat yang berkuasa menghadapi para penantang mereka, sehingga mempengaruhi kesetaraan proses pemilu. Penyalahgunaan sumber daya negara mencakup penggunaan peralatan yang tidak sesuai, seperti penggunaan telepon, kendaraan, ruang rapat, dan lain-lain. Serta akses ke sumber daya manusia, contohnya pegawai negeri sipil, pejabat, dan lain-lain. Di kementerian dan di antara lembaga publik teritorial dan lokal yang bertujuan mempromosikan kegiatan kampanye para kandidat. Pelanggaran semacam itu memicu pada ketidaksetaraan antara kandidat
terutama antara kandidat dan partai politik lainnya. Masih dalam konteks teori keadilan pemilu, International IDEA dalam bukunya tahun 2010 berjudul Electoral Justice, The International IDEA Handbook, mengartikan electoral justice lebih pada perspektif sistem penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Dalam konteks ini, paradigma keadilan pemilu adalah jaminan terhadap hak pilih warga negara. Jika hak tersebut termanipulasi, maka sistem keadilan pemilu harus mampu mengembalikannya. Saya ulangi, jika hak tersebut termanipulasi, maka sistem keadilan pemilu harus mampu mengembalikannya. Dalam konteks itu, keadilan pemilu atau electoral justice adalah jaminan proses hukum bahwa dalam hal hak suara rakyat pemilih dimanipulasi, misalnya karena kecurangan pemilu, maka harus ada forum peradilan konstitusional untuk menyelamatkannya. Dalam konteks Indonesia, peranan demikian tentu saja dilakukan oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain. Lebih jauh, soal peran konstitusional MK tersebut diuraikan lebih rinci pada alur logika ketiga yang menegaskan MK berwenang dan bahkan berkewajiban untuk menguji konstitusionalitas Pilpres 2019. Apakah telah dilaksanakan secara jujur dan adil tanpa adanya kecurangan pemilu. Kami masuk pada amanat pemilu yang luber jurdil dalam Undang-Undang Dasar. Prinsip keadilan pemilu, electoral justice, telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bab ke-7B tentang pemilihan umum dan pasal 22E yang menegaskan kelembagaan penyelenggaraan pemilu yang independen serta dengan asas luber dan jujur dan adil. Lebih jelasnya perlu dikutip pasal 22E ayat 1 yang mengatur. Kami bacakan karena ini sangat penting dalam menjadi dasar permohonan ini. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Sehingga 3 kata kunci yang menegaskan prinsip free and fair election dalam pemilu yang luber, jujur, dan adil, yang artinya tidak boleh sedikit pun mentoleransi terjadinya penyimpangan pemilu. Hal demikian paling tidak tergambar dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD yang mengatur setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Penjelasan tersebut ditujukan untuk menjelaskan asas adil dalam ketentuan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian diadopsi dalam pasal 2 Undang-Undang 8 2012. Sayangnya, meskipun asas adil tersebut masih dicantumkan dalam pasal 2 Undang-Undang 7 2017, penjelasan kata adil tersebut sudah tidak ada lagi di dalam Undang-Undang Pemilu yang terbaru tersebut. Meskipun demikian, penjelasan umum Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu masih tetap menjelaskan keterkaitan antara, dalam tanda kutip, kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang diwujudkan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pilpres yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung. Karena itu Pilpres 2019 yang jujur dan adil adalah juga prasyarat bagi terwujudnya kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, pemilu yang curang adalah pengkhianat utama prinsip daulat rakyat. Singkatnya, dengan menjaga amanat konstitusi, the guardian of the constitution, pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 tentang pemilu yang luber, jujur, dan adil,
MK juga akan menjaga kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 dan karenanya mengawal demokrasi di tanah air. The Guardian of Democracy. Kami masuk pada bagian perlunya Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusionalitas pemilu yang luber, jujur, dan adil. Pada bagian ini, pemohon ingin menegaskan posisinya bahwa Mahkamah Konstitusi harus dihargai untuk tidak hanya melakukan kerja teknis mengecek salah benar penghitungan suara saja. Meskipun hal demikian juga kami jelaskan dalam argumentasi kuantitatif, namun pemohon tetap berpandangan bahwa MK harus diberikan kewenangan utamanya sebagai pengawal konstitusi. Dan karenanya perlu memastikan, memeriksa, dan mengadili bahwa pemilu memang dilaksanakan sesuai asas-asas pemilu yang luber, jujur, dan adil. Ada dua paradigma utama yang ingin kami jelaskan. Kita semua tahu, mafhum, ada dua pendekatan utama dalam hal kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Yang pertama adalah pendekatan legal formal yang membatasi kewenangan mahkamah hanya pada salah benar rekapitulasi suara. Pendekatan ini bersifat konservatif, lebih menerapkan keadilan prosedural, procedural justice, dan berlandaskan pada pemahaman bahwa soal kecurangan pemilu merupakan ranah kompetisi Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Bagi kelompok ini, Mahkamah hanya memeriksa proses hasil penghitungan dan rekapitulasi suara dan tidak dapat memeriksa kecurangan proses pemilu sebelumnya. Pemohon menolak pendekatan yang demikian dan lebih menawarkan paradigma kedua, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai forum penyelesaian sengketa hasil pemilu yang progresif, yaitu yang lebih menerapkan keadilan substantif, substantive justice. Pendekatan ini berpandangan bahwa mahkamah tetap berwenang untuk memeriksa seluruh tahapan proses pemilu. Tidak terbatas hanya pada proses penghitungan suara saja, tetapi seluruh tahapan, khususnya jika ada kecurangan pemilu yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif, karena bisa mencederai asas-asas pemilu yang luber, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Pendekatan Undang-Undang Dasar 45, sebagaimana tertuang di dalam pasal 1 ayat 2, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi, seperti yang diatur dalam konstitusi, yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan pemilu kada. Meskipun undang-undang pemilu dapat dipahami membagi forum penyelesaian dugaan kecurangan secara bertahap, pemohon tetap berpandangan bahwa pendekatan demikian tidak tepat karena mengecilkan peran MK sebagai pengawal konstitusi. Dan oleh karena itu tidak boleh menghilangkan peran, fungsi, dan wewenang MK untuk menjaga dan mengawal pemilu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, yaitu jujur dan adil. Pemilu haruslah dipahami sebagai satu kesatuan proses yang bukan hanya ditentukan pada hari H pemungutan suara, tetapi bagaimana seluruh proses dijalankan secara fair. Pasangan capres yang dipilih pada hari pemungutan suara adalah akibat dari rangkaian proses pemilu yang terjadi sebelumnya. Jadi, kalau proses sebelumnya berjalan dengan curang, maka pemungutan suara yang dihasilkan seharusnya tidak dapat diterima, apalagi disahkan. Mahkamah Konstitusi tidak boleh dikerangkeng untuk hanya memeriksa hasil suara saja,
tetapi mahkamah harus berwenang menilai keseluruhan proses agar berjalan sesuai rambu-rambu pemilu yang tidak curang, yaitu pemilu yang jujur dan adil. Paragraf 3.25 mengatur dari putusan 41. Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilu kada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pemilu kada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam proses perolehan melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Bahwasanya mahkamah tetap berwenang memeriksa kecurangan atau pelanggaran pemilu dalam setiap tahapan pemilu, tidak hanya terbatas pada hasil penghitungan suara saja, telah ditegaskan dalam paragraf 3.28 putusan 41, yaitu larangan bagi mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam pemilu kada harus diartikan bahwa mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara. Bahwasanya mahkamah tidak dapat dibatasi kewenangannya oleh undang-undang, terlebih jika pembatasan demikian bertentangan dengan tugas mahkamah sebagai pengawal konstitusi, juga dikuatkan dalam putusan 41, yaitu paragraf 3.27, karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural justice, memasung dan mengesampingkan keadilan substantif justice. Paragraf 3.31. Menimbang bahwa peradilan menurut Undang-Undang Dasar 45 harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat, sehingga mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang, melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Paragraf 4.4 putusan 41, dalam mengadili perkara ini, mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit, yaitu bahwa mahkamah hanya boleh menilai hasil pemilu kada dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara normal yang dibuat oleh termohon, tidak mewujudkan kebenaran material sehingga akan sulit ditemukan keadilan. Lebih jauh dalam keputusan yang sama, putusan 41, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menolak untuk dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Jelasnya, mahkamah menegaskan mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk mengadili pelanggaran, penyimpangan, termasuk kecurangan yang terjadi dalam tahapan pemilu manapun, khususnya yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Lebih lengkapnya paragraf 3.26 putusan 41 mengatur. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dilihat dan diartikan dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45. Sedemikian rupa, sehingga memberi keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses pemilu kada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon. Pak Ketua, mohon izin bicara dengan rekan saya Pak Gua untuk 1 menit. Dengan Pak Dir. Prof. Dan ya, silakan. Diberikan oleh saya. Enggak.
Sudah? Ya, silakan, Prof. Izin Yang Mulia melanjutkan. Singkatnya, tinggal 3 poin lagi Ketua. Singkatnya, Mahkamah Konstitusi harus dapat memberikan penilaian atas kejujuran dan keadilan peserta pemilu kada dalam berkompetisi. Adalah bertentangan dengan konstitusi jika Mahkamah hanya menghitung suara. Dalam paragraf 3.27 putusan 41, Mahkamah mengatakan, satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain. Karenanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara sengketa hasil Pilpres bukan hanya berarti menghitung ulang rekapitulasi suara, tetapi lebih jauh dari itu adalah menegakkan keadilan. Kutipan kami anggap dibacakan. Penegasan bahwa Mahkamah bukan hanya menjalankan fungsi menghitung suara semata dan harus menegakkan keadilan substantif, utamanya jika ada kecurangan sifatnya STM, juga ditegaskan dalam paragraf 4.5. Terakhir, Yang Mulia, bagian saya, butir 65. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada sejawat kami. Sekali lagi, meskipun merupakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pemilu kada gubernur di Jawa Timur, namun dalil-dalil dalam putusan 41 di atas tetaplah relevan dan patut dijadikan rujukan bagi pemilu-pemilu lainnya, tidak terkecuali bagi pemilihan presiden. Apalagi inilah kali pertama Mahkamah memunculkan argumentasi pelanggaran serius yang sifatnya TSM. Argumentasi yang kemudian sering disingkat menjadi TSM tersebut kemudian banyak menjadi rujukan dan dijadikan dalil dalam berbagai permohonan sengketa hasil pemilu di MK. Kami izin Yang Mulia untuk meminta rekan Lutfi Yazid untuk meneruskan membacakan permohonan. Oh, rekan, sorry. Ya, Teguh Nasrullah. Ya, silakan. Tapi begini, dengan catatan, kalau sampai jam 11.00 belum selesai, kita skor dulu karena ini hari Jumat. Habis salat Jumat baru kita lanjutkan. Sebentar, ini kan apakah ini termasuk jubir ya, Pak? Ya, silakan kalau memang jubir. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan ini perlu sedikit kami menjelaskan bahwa mempertimbangkan dan memperhatikan permintaan dari berbagai komponen bangsa, kami diminta sebenarnya untuk membacakan seluruh naskah permohonan ini. Namun demikian memperhatikan dan mempertimbangkan dengan sesama permintaan dari Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi untuk membacakan pokok-pokoknya saja, maka kami akan coba mengelaborasi sedemikian rupa pokok-pokok dan materi muatan di sini. Terima kasih Majelis. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat ahli pun banyak yang menguatkan agar Mahkamah Konstitusi tidak dibatasi oleh keadilan prosedural undang-undang, tetapi lebih menegakkan keadilan substantif konstitusi. Berikut adalah beberapa ahli tata negara yang menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra yang pada intinya menerangkan sebagai berikut, kami kutip yang penting-pentingnya saja. MK sendiri dalam menjalankan kewenangannya untuk melangkah ke arah yang lebih substansial dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pemilihan umum, khususnya dalam hal perselisihan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Selanjutnya kutipan, masalah substansial dalam pemilu itu sesungguhnya adalah terkait dengan konstitusionalitas dan legalitas dari pelaksanaan pemilu itu sendiri, yakni adakah masalah-masalah fundamental yang diatur di dalam konstitusi
seperti azas-azas pelaksanaan pemilu, yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil telah dilaksanakan dengan semestinya atau tidak. Berikutnya, beliau juga menerangkan, memeriksa dengan seksama konstitusionalitas dan legalitas pelaksanaan pemilu dan memutuskannya dengan adil dan bijaksana menjadi sangat penting dilihat dari sudut hukum tata negara. Ada baiknya dalam memeriksa perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, kali ini Mahkamah Konstitusi melangkah ke arah itu. Kemudian pendapat ahli lain, Profesor Saldi Isra, draft RUU Pilkada dapat membuat batasan minimal selisih suara yang dapat diajukan ke MK. Misalnya dalam sengketa pemilu Gubernur Sulawesi Selatan dengan selisih antara sekitar 500.000, pasangan yang kalah masih mengajukan gugatan ke MK. Padahal dalam penalaran yang wajar, selisih itu tidak mungkin lagi bisa dibuktikan terjadi kesalahan dalam penghitungan suara. Pembatasan tersebut bisa diterobos sekiranya alasan permohonan karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Kemudian ahli hukum tata negara Dr. Refli Harun kami tidak bacakan lagi. Kemudian ada juga ahli hukum tata negara Dr. Zainal Arifin Mukhtar, mohon izin kami tidak bacakan lagi. Kemudian Bivit Sri Susanti, kemudian ada ahli lagi Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Kemudian ada lagi ahli Bayu Dwi Anggono, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Puskapsi Fakultas Hukum Universitas Jember. Kemudian ada juga ahli Ferry Junaldi, ada Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi Perludem Titi Anggraini, pendapat hakim atau mantan hakim konstitusi terkait dengan kewenangan MK untuk memeriksa konstitusionalitas pemilu yang jujur dan adil dan tidak semata menghitung selisih suara. Berikut kami paparkan. Salah satunya adalah Profesor Dr. Arief Hidayat. Kami kutip, untuk mencapai demokrasi substansial, MK dapat pula mengadili tidak hanya pada sengketa hasil pemilu, melainkan juga pada keseluruhan proses pemilu sepanjang proses itu terbukti dalam persidangan melanggar azas pemilu yang luber dan jurdil. Hal ini merupakan ikhtiar MK untuk mencapai demokrasi yang substansial, bukan hanya demokrasi yang melulu bersifat prosedural. Oleh karena itu, pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil. Tidak boleh ada lagi suara pemilih yang tidak dihitung atau dimanipulasi, karena hal tersebut sama saja halnya dengan menyelewengkan kedaulatan rakyat. Beliau juga berpandangan, wewenang MK bukan sekedar menghitung perselisihan suara saja, tetapi wajib mencari keadilan atas pelanggaran prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Selanjutnya beliau menerangkan, namun ketika melihat adanya prinsip dan azas pemilu yang dilanggar, sehingga menyebabkan munculnya ketidakadilan dalam pelaksanaan pemilu, maka MK secara hati-hati dan selektif akan mengadilinya.
Dalam hal ini MK telah menjalankan fungsinya sebagai pengawal demokrasi dan pelindung hak konstitusional warga negara. Kemudian ada juga pendapat Prof. Jimli Asidik. Jadi, kata beliau, semangatnya jangan hanya membatasi perkara, tapi semangat itu di dalam proses pembuktian kecurangan dalam pemilu. Kemudian Prof. Mahfud juga mengatakan, kedua, ketentuan tersebut menghambat ditegaknya keadilan substantif yang berpendapat bahwa untuk menjaga kualitas demokrasi, maka pelanggaran-pelanggaran yang memenuhi unsur TSM dalam pemilu harus dibatalkan. Prof. Abdul Mukti Fajar menerangkan, yang membatasi kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu hanya mengenai penghitungan suara atau bersifat kuantitatif tidak sesuai dengan fungsi MK sebagai penjaga konstitusi, termasuk menjaga agar pemilu berlangsung sesuai dengan azas pemilu luber dan jurdil yang telah diamanatkan oleh pasal 22 huruf E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, sebagai penutup dari bagian argumentasi kewenangan MK ini dari berbagai paparan di atas, dimulai dengan original intent perumusan perubahan Undang-Undang Dasar 45, putusan-putusan MK sendiri, serta pendapat para ahli hukum tata negara, termasuk para hakim dan mantan hakim konstitusi, jelaslah bahwa Mahkamah Konstitusi harus diberikan keleluasaan untuk mengadili konstitusionalitas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22 huruf E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kecurangan TSM. Yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparatur struktural, baik aparatur pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif dan secara bersama-sama. Kemudian izinkan kami majelis untuk langsung meloncat ke dalil berikutnya tentang pelanggaran Pilpres yang TSM. Akhir-akhir ini ketika kita mendiskusikan pelanggaran Pilpres 2019, sering sekali ruang publik dibatasi hanya pada pasca pencoblosan 17 April 2019. Yang kemudian diidentifikasi masalahnya hanya menang kalahnya penghitungan suara melalui quick count, situng KPU, ataupun hasil rekapitulasi manual berjenjang yang dilakukan oleh KPU, serta forum sengketa di MK. Pemahaman yang demikian tentu saja sangat keliru. Kecurangan pemilu dapat terjadi pada semua tahapan proses pemilu, yaitu sebelum, pada saat, dan setelah pencoblosan. Itu adalah rangkaian proses yang saling berkait dan saling mempengaruhi. Karena itu adalah rangkaian proses yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Karena itu, kalau melakukan kecurangan dalam proses sebelum pencoblosan, maka pasangan capres dan cawapres yang menang adalah cara-cara curang demikian. Apalagi secara TSM harus dibatalkan kemenangannya oleh proses persidangan yang mulia di Mahkamah Konstitusi ini. Sudah jamak diketahui bahwa potensi penyalahgunaan kekuasaan akan lebih besar terjadi jika pada saat yang sama presiden yang menjabat juga menjadi calon presiden. Modus petahana melakukan abuse of power adalah dengan menggunakan kewenangan yang ada di dalam kekuasaan, termasuk fasilitas negara, aparatur negara, anggaran negara, lembaga negara, hingga badan usaha milik negara, mendukung program kemenangannya sebagai capres. Penyalahgunaan demikian tidak jarang, bukan hanya bersifat melanggar hukum,
tetapi lebih jauh adalah melanggar etika bernegara. Pelanggaran etika bernegara, apalagi oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, adalah hal yang sangat prinsip. Terlebih, etika adalah fondasi dasar bagi tegaknya hukum. Pemerintahan yang represif kepada masyarakat sipil sebagai cirinya. Salah satunya yang berpendapat demikian adalah Prof. Tim Lindsay, Guru Besar Hukum dan Indonesianis dari Melbourne University Law School. Dalam artikelnya berjudul Jokowi Indonesia New Order, Profesor Tim berpendapat dengan pengaturan sistem politik yang masih buruk, maka pemenang pemilu akan cenderung bertindak koruptif untuk mengembalikan biaya politiknya yang sangat mahal. Beberapa sifat otoritarian yang muncul dalam pemerintahan Jokowi dianggap adalah pola Orde Baru, seperti tindakan represif kepada kelompok masyarakat yang kritis dan para aktivis anti korupsi. Lebih jauh, Profesor Tim berpendapat untuk menyenangkan kelompok pemodal oligarki, maka Presiden Jokowi akan mengambil langkah keras kepada kelompok Islam. Pilihan kebijakannya akan membatasi kebebasan berpendapat dan membuatnya berhadapan dengan kelompok masyarakat sipil. Lengkapnya kami tidak bacakan lagi, hanya sebuah bahasa Inggris. Kemudian, sejalan dengan pandangan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo mempunyai gaya pendekatan otoritarian seperti Orde Baru adalah pendapat Tom Power, kandidat doktor dari Australian National University yang risetnya terkait dengan politik di Indonesia termasuk gaya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam makalahnya di konferensi tahunan Indonesian Update di Canberra, Australia pada September 2018, Tom Power menyoroti bahwa hukum kembali digunakan oleh pemerintah Jokowi untuk menyerang dan melemahkan lawan politik. Proteksi hukum juga ditawarkan sebagai barter kepada politisi yang mempunyai masalah hukum. Hal lain adalah menguatnya lagi pemikiran dui fungsi militer. Hal tersebut bagi Tom Power adalah beberapa karakteristik otoritarian Orde Baru yang diadopsi oleh pemerintahan Jokowi. Mengenai karakteristik pemerintahan Jokowi yang mirip Orde Baru sekaligus menjelaskan bagaimana modus kecurangan pemilu di era otoritarian tersebut adalah juga dilakukan oleh Paslon 01 yang juga Presiden Petahana Jokowi, yaitu strategi pengerahan ABG yang di era Orde Baru adalah poros ABRI, birokrasi, dan Golkar. Modus itu di era pemerintahan Jokowi reinkarnasi menjadi 3 poros pemenangan, yaitu aparat, birokrasi, BUMN, dan partai koalisi. Majelis selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Juru bicaranya tadi cuma 3, Mas Bambang. Sudah kasih tahu 3 orang aja. Ya, biar gantian dia, tetap ya. Terima kasih Majelis, saya akan lebih efisien. Pada bagian ini akan dibacakan tentang pelanggaran TSM atas pemilu yang bebas dan rahasia. Sebelum masuk pada kecurangan pemilu, electoral fraud yang sifatnya TSM dan berkait dengan azas-azas pemilu yang jujur dan adil, terlebih dahulu kami ingin mendalilkan adanya juga pelanggaran TSM atas azas pemilu yang bebas dan rahasia yang diduga dilakukan oleh Capres Paslon nomor 1. Secara singkat saja. Ini, Pak Bambang. Ya Pak. Jadi waktunya tinggal lebih kurang 13 menit ya. Ya. Kalau lewat itu ya kita skor dulu untuk Ya, sholat oke Jumat. Pak. Saya akan terima kasih Majelis Hakim. Kalau bisa dikebut, dipadatkan ya mungkin. Saya akan coba mengebut. Ya, baik. Terima kasih Terima kasih. atas. Majelis, beberapa saat sebelum hari pencoblosan, Capres Paslon 01 secara gencar dan terus-menerus berkampanye agar para pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih. Bahkan menuliskan pesan untuk ramai-ramai memakai baju putih pada saat datang ke TPS 17 April.
Ajakan dari kontestan pemilu yang demikian bukan hanya berbahaya menimbulkan pembelahan di antara para pendukung, tetapi juga nyata-nyata telah melanggar atas azas rahasia dalam Pilpres. Harusnya Capres Paslon 01 juga Presiden petahana paham betul bahwa memilih dalam pemilu didelunggi oleh azas kerahasiaan. Maka instruksi untuk memakai baju putih di TPS tanggal 17 April 2019 jelas akan melanggar azas rahasia yang ditegaskan dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ada bukti-bukti yang kami sampaikan. Bukan hanya melanggar azas pemilu yang rahasia, ajakan memakai baju putih untuk mencoblos tanggal 17 April juga adalah pelanggaran serius atas azas pemilu yang bebas karena amat boleh jadi menimbulkan tekanan psikologis dan intimidatif bagi pemilih yang tidak memilih paslon 01 dan karenanya tidak diperkenaan memakai baju putih. Meskipun baru merupakan ajakan tetapi karena dilakukan oleh Capres paslon 01 yang juga Presiden petahana, maka ajakan demikian tentu mempunyai pengaruh psikologis yang mengganggu kebebasan rakyat dalam melaksanakan Pilpres 2019 dan karenanya melanggar azas pemilu yang bebas. Pelanggaran azas-azas pemilu yang rahasia bebas tersebut bersifat terstruktur karena dilakukan langsung oleh Capres Paslon 01 yang juga Presiden petahana, yang juga adalah pemegang struktur tertinggi dalam pemerintahan negara Indonesia. Bersifat sistematis karena dengan matang direncanakan berbaju putih ke TPS dan dilaksanakan pada 17 April. Dan bersifat masif karena dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang dapat mempengaruhi psikologi pemilih yang amat mungkin menimbulkan intimidasi kepada pemilih dan akhirnya membawa pengaruh pada Pilpres. Majelis, ada 5 argumen yang diajukan untuk argumen kualitatif ini dan saya akan mulai masuk dalam argumen pertama. Sebelumnya ada bagian pendahulunya. Tentang pelanggaran TSM atas azas pemilu yang jujur dan adil. Kecurangan TSM oleh Capres petahana berangkat dari dasar pijakan bahwa Presiden petahana berpotensi terjebak dalam praktek kecurangan pemilu. Maka berikut ini kami dalilkan bagaimana kecurangan yang TSM dilakukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami mendalilkan bahwa dalam Pilpres 2019 yang berkompetisi bukanlah sekedar paslon 01 dengan paslon 02, tetapi adalah antara paslon 01 dengan Presiden petahana Joko Widodo, lengkap dengan seluruh fasilitas aparatur yang melekat pada lembaga kepresidenan. Sebagai capres yang juga petahana, bentuk kecurangannya diindikasikan sebagai berikut. A. Penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program kerja pemerintah. B. Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN. C. Ketidaknetralan aparatur negara, polisi dan intelijen. Pembatasan kebebasan media dan pers. Diskriminasi, perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan ini semuanya bersifat TSM dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia. Saya akan langsung masuk kepada argumen pertama, kecurangan TSM ke-1. Penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program pemerintahan. Kecurangan ini dilakukan oleh paslon 01 dengan menggunakan posisinya sebagai presiden petahana. Capres yang juga petahana menggunakan instrumen anggaran belanja dan program pemerintah untuk mempengaruhi pemilih agar memenangkan Pilpres. Sekilas penggunaan anggaran negara dan program pemerintah ini adalah yang biasa dilakukan. Apalagi kebijakan tersebut dikuatkan dengan dasar hukum sehingga terkesan absah. Namun dengan pengkajian lebih mendalam akan sangat mudah difahami bahwa anggaran negara dan program pemerintah itu adalah bentuk dari penyalahgunaan bukan hanya abuse of power tapi abuse of function dan penyalahgunaan sumber dana negara atau misuse of state resources yang dilakukan oleh paslon 01 yang memanfaatkan posisinya sebagai presiden petahana. Kecurangan dilakukan secara terstruktur, yang artinya oleh aparat struktural, baik aparat pemerintahan, secara kolektif atau bersama-sama. Lihat penjelasan pasal 286 ayat 3 Undang-Undang 7 2017. Dalam hal ini kecurangan pemilu
electoral frauds dilakukan oleh paslon 1 dengan menggunakan posisinya sebagai petahana, sebagai pimpinan tertinggi aparatur negara, juga dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan yang secara kolektif atau bersama-sama dengan jajaran menteri kabinet, disebutkan menteri-menterinya, serta juga memanfaatkan jajaran aparat birokrasi di bawahnya. Apa saja yang disebut dengan menyalahgunakan anggaran negara dalam program negara menurut kami, yaitu antara lain: 1. Menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI, dan Polri, menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan THR lebih awal, menaikkan gaji perangkat desa, menaikkan dana kelurahan, mencairkan dana bansos, menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH, program keluarga harapan, dan skema menyiapkan rumah DP 0% untuk ASN, TNI, dan Polri. Kecurangan pemilu dilakukan secara sistematis karena direncanakan secara matang, tersusun, rapi, dan sangat well prepare. Penjelasan pasal 286 ayat 3. Di antaranya disahkannya dengan instrumen Undang-Undang APBN yang dasar hukumnya masing-masing pembebasan APBN diawali dengan perencanaan yang sangat matang yang melibatkan beberapa kementerian berdasarkan di bawah kendali Presiden. Kecurangan pemilu juga dilakukan dengan dampak masif, dalam arti dampak pelanggarannya sangat luas berpengaruh pada hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Dari anggaran dan program kerja yang dipaparkan pada dalil ke-73 di atas, jelaslah cakupan program tersebut adalah seluruhnya wilayah Indonesia, sehingga pengaruhnya sangat luas sekali. Dengan sifatnya yang TSM tersebut, maka penyalahgunaan anggaran program kerja negara tersebut adalah modus lain dari yang kami sebut sebagai money politics within the state politics, atau lebih tepatnya vote buying yang nyata-nyata atau paling tidak patut diduga dengan alur logika yang wajar, bertujuan untuk mempengaruhi penerima manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung dari program kerja tersebut, dan kebanyakan tidak lain adalah pemilih dan keluarganya. Lebih lanjut lagi, modus vote buying dilakukan oleh paslon 01 dengan menyalahgunakan anggaran dalam posisinya sebagai presiden petahana. Yang demikian itu adalah juga bersifat potensial korup atau paling tidak menyalahgunakan kekuasaan yang tidak etis. Korupsi karena menyalahgunakan kekuasaan negara, misuse of state budget untuk kepentingan pribadi pemenangan 01 dalam Pilpres 2019. Dengan membungkusnya seolah-olah sebagai program negara, padahal dengan alur berpikir rasional yang wajar, tidak lain dan tidak bukan mempunyai maksud tersembunyi dan bahkan terbuka untuk mempengaruhi preferensi pilihan penerima manfaat langsung atau tidak langsung dari program-program tersebut, yang tidak lain dan tidak bukan adalah para pemilih Pilpres 2019 dan keluarganya. Apalagi nilai uang yang dianggarkan dicairkan untuk program-program yang diduga disalahgunakan tersebut tidaklah sedikit, yaitu hampir sebesar 100 triliun rupiah. Data-datanya ada di bagian itu, menaikkan gaji PNS dan lain-lainnya. Dapat diduga, Paslon 01 dan tim kampanyenya akan berdalih bahwa program tersebut bukanlah vote buying, karena tidak dilakukan oleh pasangan calon, sebagaimana diatur dalam pasal 286 Undang-Undang 7/2017. Dalih demikian harus dibantah. Sebab meskipun dilakukan secara cerdik, yaitu disampaikan dalam forum-forum kenegaraan, hal demikian tidak menghilangkan hakikat bahwa anggaran dan program negara tersebut sedang disalahgunakan oleh Presiden petahana Joko Widodo untuk kepentingan pribadinya sebagai pemenangan dirinya sebagai paslon 01. Salah satu indikasi kuat adanya penyalahgunaan anggaran tersebut terlihat jelas dari inkonsistensi cara berpikir dan kebijakan antara Presiden petahana Joko Widodo dan Capres. Ini ada kesalahan, Ma'ruf Amin, Capres Jokowi, terkait perlunya kenaikan gaji PNS. Di satu sisi, dalam kapasitasnya sebagai Presiden, Joko Widodo menjanjikan kenaikan gaji PNS dan pensiunan PNS yang dibayarkan secara rapel pada pertengahan April 2019 menjelang hari pencoblosan Pilpres. Namun pada kesempatan debat sebagai Capres 17 Januari 2019, Pak Joko Widodo justru menolak ide kenaikan gaji tersebut sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Dan mengatakan, kita tahu gaji PNS kita, ASN kita, sekarang ini menurut saya sudah cukup dengan tambahan tunjangan yang kinerja yang juga sudah besar.
Ketidakkonsistenan bersikap dan berpikir serta berbuat dan membuat kebijakan, yaitu Presiden Petahana, dengan melakukan kenaikan gaji PNS dan pensiunan PNS yang dibayarkan secara rapel pada pertengahan April 2019 menjelang hari pencoblosan Pilpres, tetapi sebagai capres menolak ide kenaikan gaji tidak lain dan tidak bukan menunjukkan secara nyata along top atau paling tidak dengan logika berpikir rasional dan wajar bahwa kenaikan gaji PNS dan pensiunan PNS bukanlah bagian dari kebijakan jangka panjang pemerintahan, tetapi lebih merupakan kebijakan jangka pendek dan pragmatis dari petahana Joko Widodo yang juga Capres 01 yang tidak lain dan tidak bukan bertujuan secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi preferensi penerima manfaat program kenaikan gaji tersebut, yaitu para pemilih Pilpres dan keluarganya. Bahwasanya penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan anggaran program negara oleh Presiden untuk mempengaruhi para pemilih Pilpres dan keluarganya sebenarnya sudah dilarang secara eksplisit di dalam pasal 282 Undang-Undang 7 2017 yang menyatakan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Dengan menggunakan aklur logika akal sehat dan rasional tersebut, tidak sulit untuk mengerti bahwa penyalahgunaan anggaran dan program negara untuk menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI, dan Polri, menaikkan gaji perangkat desa, menaikkan dana kelurahan, mencairkan dana bansos, menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH, menyiapkan skema rumah DP 0% untuk ASN, TNI, dan Polri adalah keputusan dan atau tindakan Presiden Petahana Joko Widodo yang menguntungkan peserta Pilpres 2009 dalam hal ini Paslon 01. Dengan sendirinya ini akan merugikan Paslon 02 dan karenanya melanggar larangan yang diatur di dalam pasal 282 Undang-Undang 7 2017. Lebih jauh lagi, penyalahgunaan anggaran dan program negara oleh Presiden Petahana Joko Widodo yang juga Capres Paslon 01 dengan menggunakan alur logika yang wajar dan rasional seharusnya juga dimasukkan sebagai bentuk kecurangan yang bersifat TSM. Sebagaimana diatur dalam pasal 286 ayat 3 Undang-Undang 17, Undang-Undang 7 tahun 2017. Dan karenanya dapat dijatuhkan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon peserta Pilpres 2019. Sebagaimana diatur dalam pasal 286 ayat 2 Undang-Undang 7 2017. Sayangnya permintaan demikian tidak diterima oleh Bawaslu dan karenanya kali ini kami mengajukannya di forum persidangan Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mendapatkan kejujuran dan keadilan pemilu sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Pak Bambang, jadi kita kasih waktu toleransi lagi 15 menit ya. Jam 11.15 kita berhenti dulu ya, kalau belum selesai. Silakan. Terima kasih, Pak. Saya sekarang akan masuk saja di bagian yang lainnya, Pak Ketua. Poin 125. Bahkan dalam salah satu kesempatan di awal Maret 2019, Presiden Petahana Jokowi yang juga Capres Paslon 01 menjanjikan bukan hanya pembayaran rapelan kenaikan gaji PNS, tapi juga yang dibayarkan pada awal April menjelang hari pencoblosan adalah pembayaran gaji ke-13 dan ke-14. Pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 THR yang dijanjikan pada awal April menjelang pencoblosan yang sedemikian itu padahal biasanya dilakukan pada pertengahan tahun ajaran atau menjelang hari raya. Nyata-nyata atau paling tidak dalam batas penalaran rasional yang wajar diniatkan untuk mempengaruhi pilihan dan penerima manfaat. Diakui oleh Presiden Joko Widodo sebagai strategi pemenangan Pilpres 2019. Bahwasanya penyalahgunaan anggaran dan program negara itu yang waktu dan momentumnya sengaja dipilih pada awal 2019 bahkan mendekati hari pencoblosan 17 April 2019 dapat dibaca sebagai cara
dari Presiden Petahana Joko Widodo yang sekaligus Capres Paslon 01 untuk memenangkan Pilpres 2019. Hal demikian secara langsung dan tidak langsung diakui oleh Presiden Joko Widodo pada akhir 2018, di mana beliau mengakui bahwa pilihan momentum kebijakannya dipengaruhi oleh perhelatan dan upaya memenangkan Pilpres meskipun berbicara dalam konteks pembangunan. Ini dikatakan demikian, saya sampaikan jangan Mei atau Juni, saya minta April. Kenapa April? Tahu kan? Saya minta Bakahuni ke Palembang April selesai. Bukan untuk apa-apa. Ini pikirannya pasti beda supaya kita bisa pakai untuk Lebaran. Itu kira-kira berbagai pernyataannya. Semua hal-hal yang kami sebutkan mengenai indikasi dilakukannya TSM pertama sudah kami sebutkan di halaman 47 dan kami sekarang akan melanjutkannya ke bagian yang kedua, Pak Ketua dan Majelis Hakim, yaitu kecurangan TSM kedua, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN. Karakteristik kecurangan TSM yang kedua ini agak berbeda meskipun nyaris sama dengan kecurangan TSM yang pertama. Pada kecurangan TSM yang kedua ini, di samping menggunakan sumber dana BUMN dan birokrasi, Presiden Petahana Joko Widodo juga menggunakan struktur sumber daya birokrasi BUMN untuk memenangkan Capres Paslon Joko Widodo. Lagi-lagi semuanya dibungkus seolah-olah adalah program atau kegiatan Presiden Petahana Joko Widodo. Padahal tidak sulit untuk mengetahui bahwa program dan anggaran yang digunakan oleh birokrasi BUMN ini adalah pemenangan Capres 01. Hal demikian lagi-lagi mencederai asas pemilu yang jujur adil karena menghilangkan kesejahteraan. Dalam prakteknya, prinsip profesionalitas dan netralitas itu dilanggar dengan keterlibatan struktur dan pendanaan birokrasi dan BUMN dalam pemenangan Capres pasangan calon 01. Kecurangan yang dilakukan bersifat terstruktur karena utamanya melibatkan jajaran kementerian dan lembaga terkait, utamanya Kemendagri. Bersifat sistematis karena melalui perencanaan dan masif karena jangkauannya luas melalui seluruh wilayah Indonesia. Di tataran birokrasi, ada beberapa kebijakan yang nyata-nyata mencederai netralitas ASN. Mendagri Cahyokumolo menginstruksikan agar ASN tidak hanya netral, melainkan harus aktif menyampaikan program Presiden Petahana Jokowi. Pernyataan demikian lagi-lagi mengaburkan posisi Presiden Petahana dengan posisinya sebagai Capres Paslon 01. Tidak sulit memahami bahwa instruksi Mendagri yang demikian adalah bentuk kampanye terselubung untuk mendukung pemenangan calon Paslon 01. Apalagi disampaikan pada 2 Maret 2019, 1,5 bulan menjelang hari H pencoblosan. Beliau, Mendagri, mengatakan aparatur sipil negara sebagai birokrasi di pusat daerah, Anda tidak boleh netral. Harus loyal, hormat, tegak lurus, termasuk presiden juga. Sekarang presidennya masih Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala wapresnya sampai 20 Oktober nanti pada saat dia umumkan KPU siapa pemenang Pilpres nanti. Tugas kita ya harus mendukung, jangan sekarang ada netral malah ada yang nggak mau tahu. Sampaikanlah program Pak Jokowi Yusuf Kala. Selain dari itu juga ada beberapa yang lainnya selain Pak Cahyo. Misalnya saja menyalahgunakan birokrasi Mendagri dan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi yang mengadakan penggalangan para kepala desa yang dikemas dalam acara silaturahmi nasional yang dihadiri oleh Petahana Joko Widodo. Acara itu seolah-olah dikenal sebagai acara kenegaraan dengan Presiden Jokowi, tapi senyatanya adalah kampanye terselubung dari Capres 01 Jokowi. Hal ini dengan mudah dibaca dengan logika akal sehat yang rasional, karena pertemuan massal mirip kampanye itu dilaksanakan pada 10 April menjelang hari pencoblosan. Di dalam acara Presiden Petahana Joko Widodo itu akhirnya muncul suara-suara yang terkait dengan dukungan memenangkan Capres 01. Kami sertakan juga kutipannya. Bukti bahwa acara silaturahmi nasional pemerintahan desa se-Indonesia pada dasarnya adalah kampanye terselubung dengan cara Mendagri menyalahgunakan kekuasaannya mengundang jajaran birokrasi, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa se-Indonesia, terlihat jelas dalam surat Mendagri. Saya tidak sebut suratnya, berupa rekomendasi pelaksanaan silaturahmi nasional desa se-Indonesia. Dalam suratnya Mendagri mengarahkan serta ditargetkan 80.000 sampai 100.000.
dengan tujuan pula untuk memberi penghargaan kepada Pak Presiden Joko Widodo sebagai Bapak Pembangunan Desa. Di sini didesain acara yang demikian dan kemudian dilaksanakan pada 10 April, seminggu sebelum hari pencoblosan Pilpres, dalam batas penularan akal sehat dan logika yang rasional adalah lebih tepat sebagai bentuk kegiatan kampanye Capres Paslon 01 ketimbang bentuk kegiatan Presiden Petahana Joko Widodo. Karena kegiatan kampanye terselubung yang demikian melibatkan birokrasi, kepala desa, dan perangkat desa. Dan nyata-nyata telah melanggar larangan netralitas ASN yang diatur dalam Undang-Undang 7 2017. Silaturahmi nasional desa se-Indonesia tersebut adalah penyalahgunaan dukungan pamungkas bagi aparat desa sebelum hari pencoblosan 17 April. Sebagaimana telah diuraikan pandang lebar dalam kecurangan di TSM 1 di atas. Bahkan Presiden Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaannya dan anggaran negara dengan menandatangani PP 11 tahun 2019 yang menaikkan gaji aparat desa, menaikkan dana desa, menguncurkan dana kelurahan, kesemuanya adalah diduga sebagai bagian dari penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Petahana untuk mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung agar pemilih dan keluarganya di desa mendukung Capres 01 dalam Pilpres 2019. Dengan demikian berbagai kucuran anggaran tersebut termasuk kenaikan gaji, maka tidak mengherankan jika pada forum silaturahim nasional itu muncul dukungan kepada Presiden Petahana Jokowi untuk menalang dalam Pilpres 2019. Sekali lagi, kebijakan demikian sebenarnya bersifat koruptif karena menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi memenangkan Capres 01 dan bisa diduga merupakan modus operandi money politics atau pembelian suara atau yang disebut dengan vote buying. Penyalahgunaan anggaran dan program negara misuse of state budget lain yang dilakukan oleh Presiden juga dikaitkan dengan mempengaruhi tenaga pendamping profesional desa dengan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pendamping desa ini adalah merupakan jabatan yang dilahirkan sebagai akibat dari program negara berupa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Bahwasanya dalam pemilu ditemukan beberapa pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pendamping desa. Salah satunya majelis hakim terjadi di Provinsi Gorontalo, di mana Bawaslu menemukan adanya ketidaknetralan yang ditunjukkan oleh pendamping desa. Berdasarkan pengakuan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jaharudin Umar, yang bersangkutan atau pendamping desa telah menunjukkan dan tidak berlaku netral dengan berfoto di depan baliho yang salah satunya adalah kandidat. Berdasarkan bukti di foto tersebut, yang bersangkutan telah menunjukkan keberpihakannya dan telah melanggar pedoman tata kerja pendamping desa yang melarang adanya keterlibatan pendamping desa. Tidak hanya berhenti di situ saja, keberpihakan dan ketidaknetralan kembali dilakukan oleh tenaga ahli media bidang pelayanan sosial dasar bersama-sama dengan pendamping desa di mana mereka menunjukkan kembali dukungannya terhadap paslon 01 dalam pemilu. Berbeda dengan pelanggaran sebelumnya, keberpihakan dan dukungan yang ditujukan oleh para pendamping desa ini dilakukan secara terbuka di hadapan banyak orang. Nanti akan kami tunjukkan bukti-buktinya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pendamping desa seperti dapat dilihat di atas tidak dapat dilepaskan dari adanya kekhawatiran yang dirasakan oleh perangkat desa atas hilangnya pekerjaan yang diembannya selama ini jika tidak mematuhi instruksi atasannya dan atau memilih atau mendukung Presiden Jokowi yang notabene adalah peserta pemilu. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan berupa mobilisasi pendamping desa yang dilakukan oleh jajaran Presiden Jokowi, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jika kita membandingkan mobilisasi yang dilakukan untuk menyambut Presiden Jokowi dengan apa yang terjadi dialami oleh Kepala Desa Sampan Agung Kutorjo Mojokerto Suhartono, di mana dia mendapatkan justru tuntutan 6 bulan dan denda Rp12.000 karena menjambut Sandiaga Salahuddin Uno saat mengunjungi Pacet Minggu 21 November 2018. Saya akan masuk di bagian lainnya. Iklan
pembangunan infrastruktur di bioskop. Beberapa saat sebelum keluarnya arahan Presiden Jokowi melalui KSP Muldoko tersebut, Kemenkominfo sudah menggunakan anggaran negara untuk mengiklankan klaim keberhasilan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi. Tentunya iklan tersebut dianggap bukan sebagai kampanye, melainkan sosialisasi keberhasilan pemerintah yang wajar untuk dipublikasi kepada masyarakat. Namun, dengan pemikiran yang objektif dan jernih, kita tentu bisa memahami hal ini merupakan kampanye terselubung yang dilakukan lagi-lagi oleh petahana dengan menggunakan struktur birokrasi dan anggaran kementerian guna strategi pemenangan calon capres nomor 1. Masih terkait dengan penyalahgunaan birokrasi adalah maraknya pernyataan dukungan kepala-kepala daerah untuk paslon 01. Dukungan demikian membawa jabatan mereka sebagai kepala daerah adalah pelanggaran terhadap prinsip netralitas pejabat negara dan lebih jauh lagi bertentangan dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Kami nanti akan memberikan bukti-bukti. 15 gubernur tegaskan dukungan. Puluhan kepala daerah di Jawa Tengah langgar netralitas pemilu. Dukungan Jokowi ini juga di kesalahan 11 kepala daerah di Riau menurut Bawaslu. Jadi ada banyak dukungan-dukungan yang kemudian kami bisa kemukakan ini menjadi bagian dari bukti. Misalnya saja Gubernur Bali Iwayan Koster di dalam satu kampanye mendukung Pak Jokowi di acara yang dilakukan di Aula Polda di Bali. Lukas NMB, 29 kepala daerah di Papua, dukung Jokowi Ma'ruf. Camat Semakassar, dukung Jokowi. Dan ada berbagai informasi lainnya yang akan kami kemukakan di dalam bukti-bukti yang sebagiannya sudah kami kemukakan dan dicerahkan kepada majelis hakim. Saya akan masuk saja ke dalam bagian lain di halaman 154. Di samping penyalahgunaan birokrasi yang juga dipersoalkan adalah penyalahgunaan anggaran BUMN. Yang sempat mengemuka dan menjadi pemberitaan luas adalah ketika surat tanggal 16 Januari 2019 dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang meminta BNI untuk membantu pembiayaan kegiatan Presiden petahana Jokowi dalam acara di Garut. Dukungan pembiayaan demikian dilakukan pada masa kampanye. Dalam batas penalaran yang wajar adalah penyalahgunaan anggaran BUMN untuk kepentingan Presiden Jokowi yang juga capres paslon 01 dan karenanya melanggar larangan menerima dana kampanye dari BUMN. Masih terkait dengan penyalahgunaan struktur BUMN untuk pemenangan capres 01, ada surat majelis hakim dari Sekretaris Kementerian BUMN nomor S153 SMBU 04 2019 tanggal 5 April yang berisi upaya pengerahan massa 150.000 karyawan BUMN pada tanggal 13 April 2019 yang berketepatan dengan kampanye Akbar calon presiden 01 di Jakarta.